Oh, dia yang ditombak? Bukan. Dia yang dibunuh, Bang? Bukan. Dia yang keluar dari kubur? Bukan. Beliau orang suci yang dilindungi oleh Tuhannya. Tidak akan dibiarkan Tuhannya terjadi pada diri Yesus sesuatu yang buruk. Gak mungkin. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Tuhan ke sisinya. Mustahil Yesus itu mengalami penganiayaan. Hanya ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu yang mencuci otak kalian tuh. Ah, Yesus itu begini. Itu yang mencuci otak. Kenapa? Lagi-lagi karena mutiara itu tidak diberikan kepada kalian. Jadi umat Islam memuliakan beliau. Kita berdiskusi itu karena itu. Kalian memakai nama oknum tersebut, oknum yang disucikan oleh Tuhannya. Padahal yang kalian sembah itu bukan dia. Makanya ketika ia datang nanti, apa katanya? Hal daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka yang dianggap membuat kejahatan? Ya kalian. Kalian yang mengusir setan pakai namanya. Kalian masuk ke tempat yang gelap. Di hutan misalnya. Jam 2 subuh, jam 2 malam. Kalian masuk di hutan. Tiba-tiba di hutan kalian bertemu dengan bom-bom. Siapa nama yang kalian panggil? Nama Yesus. Yang datang, ya bom-bom juga dalam nama Yesus. Kalian yang memakai nama itu, bukan kami. Pada hari terakhir banyak orang memakai namaku, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ya kalianlah itu. Kalian mengusir jin bom-bom pakai nama Yesus. Bukan kami umat Islam. Maka yang diusir kelak ya kalian. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang kalian anggap Yesus itu bukan anak Maria. Tapi kan yang memanggil Yesus itu bukan hari akhir saja, sekarang juga sama. Iya, keturunan kalian lah yang nanti akan ketemu di hari akhir. Ingat saudara, hari akhir yang dimaksud di situ adalah hari kebangkitan. Hari terakhir itu ada hari penghisaban. Ketika kita akan setelah kita di penghisaban itu hari terakhir. Kenapa dikatakan hari terakhir? Karena setelahnya kita masuk pada hari yang kekal. Apakah Anda di neraka atau di surga? Itu maksudnya. Bang Zuma, apa Anda gimana saya mau bilang ya? Coba dikasih sinkron dulu otaknya dengan mulutnya biar bisa ngomong. Nah, Anda merasa yang paling paham semua kan? Bung, Anda juga sebenarnya paham, tapi Anda tidak mau tahu itu. Yang Anda tahu lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Karena kalau Anda menggunakan pemahaman yang sebenarnya, Anda nggak jadi Kristen lagi. Bukannya sebaliknya? Enggak dong. Anda menyembah Yesus itu karena ilmu atau karena doktrin? Oh, karena kasih. Wah, karena kasih. Kalau karena kasih, pentul korek juga bisa kau sembah. Karena kau mengasihi dia. Kenapa kau sembah ini sempatnya binimu? Karena aku mengasihi biniku. Ini orang bertuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Itu kata Yesus. Bukan dengan kasih. Nanti setelah kita menggunakan akal, baru kasih itu muncul dengan sendirinya. Nah, tengoklah kawan, karena tak ada mutiara. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi, kan tidak memiliki mutiara itu karena dilarang. Sekarang begini, saya tanya sedikit satu pertanyaan, boleh? Silakan. Kau tidak percaya Yesus mati? Ya tidaklah, sebab Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang ngomong. Yesus yang ngomong tidak mati? Iya. Yesus sendiri yang berbicara, aku tidak mati. Berdasar punyamu atau punya saya? Berdasarkan Yesus di dalam Bibelmu. Loh, saya ini bertanya berdasarkan punyamu. Kalau punyaku, Yesus tidak mati. Nabi Isa alaihissalam, dia diangkat. Diangkat ke langit. Sama seperti Yesus di dalam Bibel. Dia diangkat ke langit. Oke, kalau gitu coba kau buka sekarang. Maryam. Quran surah 19 ayat 33. Ya, parah kau ini. Surah Maryam itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Itu berbicara mengenai kematian akhir zaman. Seluruh manusia akan mengalami kematian.
Seluruh manusia akan mengalami 3 fase itu. Kau baca saja Lahir, dulu lah. Kau baca saja dulu. lahir, 19, mati, 33. bangkit. Kau baca Quran. Jangan Maryam, kau ajari 33. saya Kau Quran. Jangan kau ajari saya Quran. Itu dia pada masa bayi berbicara di hadapan kaumnya. Ketika ibunya dituduh sebagai pezina. Itu bukan berbicara mengenai kebangkitan dari setelah disalib. Dan dalam bahasa original teksnya di situ tak ada kata wafat, tidak ada kata maut, tidak ada kata wafat, sorry, tidak ada. Di situ adalah kata mati. Mati artinya terpisahnya antara jasad dan ruh. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu bangkit dari kubur lalu hidup, berarti ayat 15-nya kau baca itu untuk Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama dong. Bangkit juga dari kubur, hidup. Ya kan kayak gitu ceritanya. Maka saudara, Al-Quran itu ilmu yang tinggi. Sedangkan Anda Anda mentiara, Anda ada akal untuk mengetahui itu. Jadi manalah mungkin Anda bisa sampai ke sana ilmunya. Begitu kawan. Yesusnya sendiri yang mengajarkan itu. Kita harus menyembah kepada Sang Bapa yang di langit. Bukan menyembah Sang yang keluar dari kubur. Ada enggak perintahnya Yesus sembahlah manusia yang keluar dari kubur? Ada enggak? Ada enggak? kagak ada. Enggak ada. Enggak ada, bos. Yesus kepada iblis aja, apa kata Yesus? Hanya kepada Bapakmu lah, hanya kepada Allah saja kau berbakti. Iblis loh, apalagi muridnya. Makanya muridnya hanya menerima Yesus sebagai rasul doang. Hidup kekal itu adalah, coba, mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai kan? Itu hidup kekal. Apa yang kalian kejar dalam hidup ini? Apa yang kalian kekal? Saya minta kau baca 1933, kau tidak berani. Apa masalahnya? Oke, saya bacakan samamu ya. Surah Maryam. Kenapa kau takut sekali baca ayat itu? Oke, saya baca samamu. Saya bacakan samamu. Kalau itu yang kamu mau. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Apa yang ingin kau pertanyakan di sana? Silakan baca terjemahannya. Oh, kamu mau terjemahan. Kamu memaknai terjemahan dengan rasa bahasa Indonesia. Berbeda dengan kami. Kau Apa? tidak berani baca terjemahannya. Saya bukan tidak berani. Sekarang saya tanya begini. Sekarang saya tanya begini. Kalau kau mau protes, kau protes langsung ke di Departemen Agama sana. Kenapa Karena saya yang harus menerjemahkan protes? itu Kenapa Departemen saya harus Agama. protes? Apa alasannya saya harus protes? Karena Apa? kau tidak berani baca, berarti kan kau takut. Bukan tidak berani baca. Saya sedang berbicara dengan Oten. Oke, Oten itu makhluk terjemahan. Sekian. Sedangkan terjemahan aja kok nggak paham. Saya sedang berbicara dengan Oten. Ada nggak kata wafat di situ? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada kata wafat di situ. Barakallahu fiik ukhtirin. Ini Ada nggak kata wafat? bias. Tolong Aku tanya dulu nih. Tolong bacakan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Silakan bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat nggak di situ? Yang saya minta. kau Ada bacakan kata wafat nggak? terjemahannya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ada nggak kata wafat di situ? Ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada kata wafat. Sedangkan kata wafat itu Anda bisa temukan di dalam Al-Quran
surah Al-An'am ayat 60. Itu di ayat 60 di situ dikatakan ada kata wafat. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Wafat. Billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang menidurkan. Tidur. Tidur. Kalau di situ ada kata wafat, berarti Yesus betul-betul diangkat, ditidurkan. Dalam arti kata, dia di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 ini berbicara terkait dengan upaya-upaya orang Yahudi menyalibkan. Tapi ini tak ada hubungannya dengan penyaliban ayat ini. Ini betul-betul berbicara tentang kematiannya. Bukan berbicara mengenai ketika dia diwafatkan, diangkat ke langit. Bukan. Bukan. Berbeda ketika berbicara tentang dia diangkat ke langit. Itu Al-Quran surah An-Nisa dan juga Ali Imran. Baru berbicara mengenai pengangkatan Nabi Isa alaihi salam ke langit. Kalau di Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara mengenai wafat. Itu berbicara mengenai maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu baru betul Anda. Sekiranya di situ diungkapkan kata wafat dalam original teksnya, baru bisa Anda maknai. Makanya saya tidak membaca terjemahannya. Karena saya tahu Anda adalah makhluk terjemah. Sudah terjemah tidak ngerti. Maka saya harus berhati-hati kalau membahas Quran sama kalian. Kenapa kalian itu menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia? Itu masalahnya. Kalian menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia. Beratnya itu di situ. Kata kami, kalian maknai bahasa Indonesia. Kami kalau bahasa Indonesia ya, dulu kami itu ya banyak orang jamak. Nah nih, kalau dia diangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffik. Itu baru. Ini berbicara mengenai upaya penyaliban. Lalu kemudian beliau diangkat. Diambil dia. Warafi'uk. Ada enggak kata maut? Tidak ada kematian. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Ada enggak bahasa maut di situ? Tidak ada. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ada enggak kata wafat? Ada enggak kata wafat? Ada. Apa itu? Diambil, diangkat. Mati enggak? Enggak. Kalau di surah Maryam itu berbicara mengenai kematian. Mati enggak pada saat disalib? Tidak. Lah, kenapa ada kata wafat di situ? Lah, itu bukan berbicara mengenai pengangkatan dari kematian, bukan. Makanya di situ dikatakan amut, maut. Sedangkan pada saat pengangkatan Nabi Isa tidak mengalami kematian. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55, di situ tidak ada kata maut. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tidak ada kata maut. Yang ada wafat, diangkat, warafiuk, diangkat. Itu baru penyaliban. Ketika kemudian mereka ingin menyalibkan, aku mengangkatnya. Itu tidak dikatakan aku mematikannya. Tidak. Itu yang Anda harus pahami. Ya, saudara. Tujuan Nabi Isa diangkat itu apa, Bang Zungo?
untuk nanti turun ke bumi menjadi saksi. Beliau harus menjadi saksi. Adakah kamu mengajarkan orang-orang ini menuhankan diri lo sampai separuh dari manusia, dari penduduk bumi menuhankan diri lo? Lo yang harus jadi saksi. Makanya dia tidak dimatikan, supaya dia melihat. Nih kau turun ke bumi, kau jadi saksi. Kenapa dia jadi saksi? Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang menuhankan. Kenapa lu menuhankan aku? Hanyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ya ke neraka. Siapa suruh nyembah selain daripada Tuhan? Orang utusan Tuhan kok disembah? Kan penyakit. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran tuh. Kenapa mereka kemudian ketika menyembah kepada Nabi Isa, menuhankan kepada Nabi Isa, meskipun namanya mereka palsukan, tapi intinya dia menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka Al-Quran memberikan narasi yang akurat dan terbukti kebenarannya hari ini. Apa kata Quran? فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. Di dunia. Kenapa di dunia? Mereka diazab. Apa azabnya yang bisa kita lihat hari ini di dunia orang-orang yang menuhankan kemudian Nabi Isa alaihissalam? Selalu dihinakan. Bicara agama dihinakan. Dihinakan oleh siapa? Oleh diri mereka sendiri. Berbicara mengenai kitab dihinakan. Berbicara mengenai agama dihinakan. Berbicara mengenai konsep Tuhan dihinakan. Berbicara mengenai surga dihinakan. Berbicara apapun tentang agamanya pasti posisinya selalu dihinakan. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Apalagi nanti di akhirat. Dan bagi mereka kata Allah, sekali-kali tidak ada penolong. Siapa yang mau nolong kalian coba? Nabi Abraham gak mungkin. Kalian menolak kemudian kurban hewan. Kalian kemudian menolak satu Tuhan. Kalian menolak sunat. Nabi Musa gak mungkin. Kalian menolak Taurat. Yesus gak mungkin. Sudah terbukti hanyalah daripadaku kalian semua ada pembuat kejahatan. Satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Tapi apa mungkin? Tidak. Karena kalian kafir, kufur terhadap beliau. Kecuali orang-orang beriman. Nah itu dia. Kalau orang-orang beriman, mereka kemudian diberi pahala. Mereka diberi surga. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat wa yuwaffihim ujurahum. Wah keren kan? Mereka sempurna dalam hal beragama. Ujung-ujungnya jannah. Tapi kalau kalian, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai kalian. Kenapa? Karena kalian zalim. Itu Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan apa? Zalika natsluhu alaik minal ayati wa zikril hakim. Wahai Nabiku Muhammad, itulah kisah Nabi Isa yang aku bacakan kepadamu sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai utusanku dan peringatan yang penuh hikmat, yaitu Quranul Karim. Tak ada yang salah ketika Al-Quran berbicara tentang tipikal kalian, karakter kalian, sifat-sifat kalian, siksaan yang Tuhan berikan berupa siksaan di dunia untuk kalian. Semua terpapar, semua tersedia bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan diinformasikan 1400 tahun silam. Hari ini kemudian kita buktikan. Orang yang memahami Al-Quran dan memahami Bible tidak pernah dipermalukan di meja diskusi. Catat itu. Orang yang memahami Quran dan memahami Bible tidak pernah kalah di meja diskusi. Catat itu. Kenapa? Karena dia di backup oleh kalamullah dan di backup oleh para wartawan. Sementara kalian hanya menggunakan doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma. Tak ada yang bisa kalian perbuat. Kenapa? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Barang kudus tidak ada sama kalian. Hanya menggunakan remah-remah. Habis itu direvisi, dikoreksi, dikoreksi. Kemudian original teksnya ditinggal jauh. Bahkan tak ada yang tahu. Kehilangan arah.
maka yang Anda dapatkan cuma remah-remah. Apa itu remah-remah? Ya, telur basi yang kalian dapatkan. Kalian ribut tentang Tuhan, kalian ribut tentang kitab suci, kalian ribut tentang keselamatan. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Azaban syadidan fid dunya. Sedangkan di dunia kalian sudah diazab tentang itu. Ributkan kalian tentang Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Tritunggal, Trinitas, Trikekwek, Trisutrisno. Semua pada ribut. Kenapa? Hukuman. Kenapa? Karena lisan kalian terlalu sadis. Pencipta langit dan bumi kalian ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Terlalu sadis kalian itu. Padahal Tuhan itu adalah tempat kita takut. Setan aja kemudian kita tidak perlu takut sama setan. Yang harus kita takut hanya kepada Allah. Tapi hakikat yang harusnya kita takut justru kalian jadikan olok-olokan. Kalian jadikan senda gurau. Sampai di rumah ya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Halilintar. Oh, Tuhan kok tepuk tangan? Tuhan itu adalah hakikat yang harus ditakuti. Seperti yang Yesus katakan, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Engkau harus bertakwa, kata Yesus. Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Adakah kalian takut? Berat. Boro-boro takut justru ketika iblis datang kepada kalian. Hei, apa? Tuhan lu turun ke bumi jadi manusia lu, terus aku bunuh. Iya, masa? Untuk apa lu bunuh? Supaya saya setan bisa menyelamatkan kalian. Makanya aku bunuh Tuhan kalian. Supaya Tuhan kalian itu menebus dosa kalian. Berhasilkan aku iblis menolong kalian? Tanpa aku bekerja, tanpa aku merasuki Yudas, tanpa aku membisikkan imam kepala supaya membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Kalian tidak ditebus dosanya kan? Iya kan? Maka aku adalah pahlawan kalian. Itu yang terjadi, itu fakta real. Adakah kalian menyadari itu? Kadang. Tapi lebih cinta kepada babi, lebih cinta kepada tidak bersunat, lebih cinta kepada dunia, maka kalian mematikan akal. Akibatnya kalian zalim. Akibatnya azaban syadidan fid dunya. Ini masih di dunia saja kalian dihinakan. Cobalah. Mana tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria. Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Yesus atau Maria? Maria. Yang Tuhan siapa? Yesus. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan lu. Itu kan sisi kemanusiaan. Kamu sudah dihinakan belum apa-apa, kau sudah dihinakan di dunia. Yesus itu Tuhan lo. Ya, Maria ibunya Tuhanku. Oh, kalau begitu Tuhan lu punya sepupu? Iya. Namanya Yohanes Pembaptis. Iya. Waduh. Berarti dia boleh pamer dong. Lu jangan macam-macam sama gue. Kenapa rupanya kau? Saya ini sepupunya Tuhan loh. Oh iya, sorry, lupa om. Begitu lewat, orang-orang bilang, jangan kau ganggu dia mau ngapain aja. Kenapa rupanya? Kau belum tahu. Kenapa? Ada apa? Kau heboh kali, kau hormat kali sama dia, takut kali sama dia. Sepupu sekalinya dia itu Tuhan, coy. Kan jadi lelucon. Ya kan? Jadi lelucon. Kenapa? Azaban syadidan fid dunya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim itu. Maka sebelum masuk ke neraka, di dunia pun mereka sudah dihinakan. Itu tadi buktinya. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan dong. Oh bukan, syukurlah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Oh, Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Wah, yang dilahirkan pasti manusia, Bang Suma. Namanya Yesus. Berarti anak Maria namanya Yesus? Iya. Manusia? Oh iya dong. Kamu menyembah manusia? Enggak lah. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Tadi Yesus lahir manusia. Kamu menyembah bukan manusia. Tapi katamu Tuhanmu bukan manusia dan katanya Tuhanmu namanya Yesus.
Gimana? Oh, kau nggak ngerti ya Bang Suma? Enggak. Nah, itu karena kau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Pret! Pret! Itu karena kau yang kena siksa. Bukan karena ada Roh Kudus dalam diriku. Azaban syadidan fid dunya. Itu karena kau diazab. Sampai kau tidak bisa kemudian menyambungkan antara saraf mulutmu dengan otak lo. Putus. Kenapa demikian? Ya azab. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada mutiara diberikan kepada kalian. Ya, tapi di Al-Quran yang nyembah Nabi Isa itu kan Nasrani, Bang. Sebenarnya Bung, kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, adakah kau mengajarkan kepada mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan itu dalam Al-Quranul Karim. Wa izqala Allah ya Isa a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini kata Allah, selain daripada aku, min dunillah, selain daripada Allah. Adakah kemudian menjadikan dirimu, menjadikan kalian berdua ini selain daripada aku? Adakah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau. Maha suci engkau, kata beliau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, berarti yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Bukan. Yang kalian sembah itu yang Yesus nubuatkan. Yang Allah katakan. Sebenarnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Markus 16 nomor 12, betul. Orang ini tampil, Yesus ini tampil dalam rupa yang lain. Kenapa tampil dalam rupa lain? Karena bukan lagi Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan beliau, yang dianggap beliau pada zaman itu. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berhak mengatakan yang bukan hakku. Maha suci engkau. Aku tidak pernah mengatakan itu. Dan jikalau aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku kan ya Tuhanku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida. Ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku itu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, nah, mewafatkan bukan mematikan, mewafatkan bukan mematikan. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa anta rafiq, ketika engkau mengangkat kemudian. Falamma tawaffaitani, wafat. Bukan maut. Berarti di situ diwafatkan, bukan dimatikan. Diwafatkan beliau. Sama seperti ayat suci Al-Quran. Wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar
Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Summa ilaihi marji'ukum. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur. Tapi kalau maut itu diartikan mati. Sedangkan Al-Quran surah Maryam ayat 33 tidak berbicara tentang penyaliban. Tapi berbicara tentang akhir zaman ketika Nabi Isa turun mengalami kematian. Lalu bangkit di Yaumul Hisab. Itu fakta itu. Jadi Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu tak berkepala ini, tak berakal ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, tidak. Makanya dalam Bible kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tak semua orang memanggil aku Tuhan akan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak. Makul tulahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqa. Ma laysa li bihaqqa. Itu jelas itu. Seperti yang diterangkan dalam kitab saudara. Kecuali yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk ke dalam surga. Aha, keren bah. Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu jelas tuh. Begitu saudara. Kenapa ini bisa terjadi sekali lagi? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu datang hanya untuk Bani Israel. Itu pun orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Yang mau menerima Yesus sebagai Mesias atau utusan Tuhan kepada mereka. Yang tidak, azaban syadidan fid dunya. Azab. Siapa yang diazab ini? Yang mengajarkan ajaran dengan pola Roma Athena, tidak berdasarkan ajaran Yesus Yahudi. Saya kira demikian. Cakaruk di Indonesia. Allahu Akbar. Insyaallah. Masya Allah. Bang ini Aldo. Saudara Alosius ini dari mana saudara Alosius? Bang Aldo. Mbak Wawan nih. Pada murid yang penting ada us-usnya. Terus harus gimana ini Bang Juma? Ya, jadilah pengikut Yesus. Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tapi jangan asal-asal. Harus tertuntun. Karena kenapa? Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, berarti harus ada pembimbing menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dan bimbingannya itu harus kebenaran, bukan kesesatan. Kenapa umat Islam itu begitu sempurna dalam hal bimbingan agama? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tertuntun mereka. Kenapa? Itulah yang disebut kebenaran. Karena mereka tidak melakukan sebuah lakon sebagai orang beragama dengan konsep dibuat-buat sendiri. Umat Islam sholat kan ada perintah dari Tuhannya. Puasa perintah dari Tuhannya. Maka kebenarannya harus mutlak dari Tuhan, bukan dibuat-buat kayak hari Jumat. Ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada perintah. Ketika mereka melakukan berarti ada kebenaran di situ. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, kalian ibadah minggu ada perintahnya enggak? Ndek nara. Mana
Mana ada kebenaran kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan? Menyembah Yesus ada perintahnya enggak? Enggak ada. Lalu keberanan. Lalu keberanan. Astagfirullahaladzim. Kebenaran. Lalu kebenaran apa yang bisa Anda katakan kepada kami sebuah kebenaran kalau kebenaran itu ternyata tidak ada perintah kebenarannya dari Tuhan yang Maha Benar. Kadang-kadang memang. Ayo. Gimana coba? Kalau Yesus Muslim itu, kalau memang Yesus Muslim, padahal kan zaman itu belum ada Muslim. Muslim itu, Bung, itu istilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar yang diberikan kepada orang yang tunduk, berserah diri, melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia lakukan. Yesuslah itu. Yohanes 14 nomor 31. Itu jelas itu. Yohanes 8 nomor berapa itu? Nomor 20, nomor 29. Itu Tapi orang Yohanes Kristen 12 juga 49 berserah diri 50. kepada Tuhan. Kenapa? Orang Kristen juga sama berserah diri kepada Tuhan. Matamu suwe. Tuhan yang mana yang mengajarkan kalian berserah diri pada hari Minggu di gerejanya Mbak Yesus? Tuhan yang mana? Kalau kalian itu menyerahkan diri kepada Tuhan, baca Keluaran 31 nomor 14. Kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabtu, bunuhlah dia. Pengkanglah perutnya. Tarik ususnya sepanjang 30 kilo. Seret dia di aspal sampai dia mati. Itu. Kalau kalian kemudian berserah diri kepada Tuhan, jangan kau makan babi. Tuhan mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Kalian bukan cuman makan babi kalian itu. Malah ada yang nikah kawin sama babi. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhan? Kalian itu berserah diri kepada iblis. Itu baru betul. Karena tempat persembahan diri kita dalam hidup ini ada dua. Ada yang persembahkan dirinya untuk Tuhan. Siapa mereka? Muslim. Yang kemudian meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginan jasadnya demi untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Sedangkan yang satu, yang menyerahkan diri kepada iblis. Siapa mereka? Yang rela kemudian jasadnya dikotori dengan keinginan-keinginan iblis. Kira-kira yang melarang kalian untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Itu dulu. Yang melarang Kristen untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Jawab dulu, jujur. Sekali-kali pakai otak. Sekali-kali pakai otak dulu. Jangan gengsi dengan kebenaran. Yang melarang kalian menyunatkan kulub kalian itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau iblis? Itu dulu. Ajaran gereja. Nah, bukan Tuhan. Kan? Bukan Tuhan. Hah? Kan. Bukan. Ayo. Yang menantang perintah Tuhan itu Tuhan atau iblis? Iblis. Nah, sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu fakta. Tapi kenapa kalian tidak sadar itu? Kecuali orang-orang yang melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Karena kalian tidak memiliki mutiara. Itu fakta itu real. Cakarut duna ya. Waduh niku seding mataku ini matiin rendre Pak. Cakarut dola dia kasih Makassar. Itu gurunda dapat dari mana tadi tuh matamu suwe? Itu dari mana? Kasar Bang Bimo, kasar. Sama waktu saya ini kan. Waktu saya dapat kalimat itu pertama kali waktu saya bimbing acara 17 Agustus.
pelatihan 17 Agustus di kantor, saya diminta untuk bimbing para peserta. Terus ada pembentukan panitia. Siapa yang menjadi instruktur pembinaan upacara bendera? Sensei katanya. Sensei Alim. Ya udahlah, saya. Di situ ada anak ODP semuanya kan. Pak, itu capek kali Bapak mau ngajarin itu. Bilang aja sama dia, Pak. Matamu suwe. Apa itu? Pokoknya bilang aja. Langsung ku teriak, "Weh, matamu suwe, baris!" Loncat-loncat itu anak ODP dari Jawa. Wah, katanya. Habis itu ku tanya, "Itu matamu suwe itu apa?" "Ya, matamu juling," katanya. Waduh, matamu jile. Kurang ajar juga ini anak ODP. Perintah-perintah orang tua bilang matamu suwe. Tapi enak juga kedengarannya, enak kayak makan sayur pakai santan gitu loh. Matamu suwe, nah gitu. Sama nenekmu kiper, nah, samanya itu. Masih mau kedatang besok, ah, sama. Iya kan? Cuma, Iya Pak. tapi kan Yesus datang nanti di akhir zaman itu kan menjemput umat Kristen, Bang Zuma. Apakah itu benar? Waduh. Masolang generasi. Saudaraku, Anda baca Yesaya 52. Baca Yesaya 52. Tidak bisa orang Kristen itu digembalakan satu kerumunan, satu kawanan dengan domba. Nggak bisa. Kalau kalian satu kawanan dengan domba nih, kalian habisin tuh domba kalian makan. Kenapa kalian serigala? Gak bisa kau satu kawanan dengan domba. Yang asli ya, meskipun kalian selimuti diri kalian dengan domba. Kau makan itu domba semua. Kau pakai topeng nih masuk di kandang domba, pura-pura bunyi. Mbe. Ah, begitu tak ada yang lihat. Sampai kandang kuda yang di sampingnya, karena kuda itu bisa tembus pandangan. Kuda tua kan, sudah usia 500 tahun. Maksudnya kuda itu, gitu ini lah, ada Pak. serigala masuk kandang domba dengan menggunakan seragam domba. Tidak bisa, gak bisa. Bagaimana Yesus datang menjemput? Yesus datang mengusir. Itu yang betul. Jangan mimpi. Tidak bisa orang Kristen itu satu kawanan dengan domba. Kenapa? Yesaya 52, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Gak boleh. Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, 8, 9. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Gak boleh. Bahkan Wahyu 21, nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor 27. Haram hukumnya orang yang najis tamek tidak bersunat masuk ke dalam surga. Bagaimana kalian? Berarti orang Kristen nggak lolos sih, Bang Zuma. Hah? Orang Kristen nggak lolos berarti. Enggak lolos. Begitu mau masuk, bunyi pintu, terdeteksi di situ ada sensor. Trik, trik, trik. Ada suara muncul. Maaf, nonot Anda belum bersih. Nah, begitu mau masuk lagi, trik, nonot Anda kotor. Kulup Anda belum pernah mandi. Kulup Anda tidak pernah ganti baju. Kulup Anda dari bayi tidak pernah ganti pakaian. Tidak bisa masuk, ada sensor. Nah, mau disunat dulu di situ. Jangan, sekalian aja di neraka, nanti di blender ucoknya di dalam. Karena sudah bukan lagi di bumi ini. Gak bisa lolos, gak bisa. Gak bisa. Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri kalian dari api neraka jahanam, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Coba baca lengkap itu. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Baca data sebelumnya. Karena adanya Anda percaya kepada nabi-nabi yang mereka yang membunuh nabi-nabi keturunannya, kemudian mereka yang menyalib para nabi, kemudian membunuh, mensesah ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Bagaimana mungkin, kata Yesus, dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini, kata Yesus. Nah, itulah kalian. Ngeri. Ngeri itu.
Ngeri. Ya bisa jadi kau masuk surga tapi nonotmu dipotong. Tidak boleh masuk ke surga karena ada kulupnya. Mau nggak kau hidup tanpa nonot? Kenapa kalian mengimani di surga tidak ada kawin mawin? Ya karena mungkin salah satu hikmahnya karena kalian tidak percaya diri dengan kulup kalian itu. Karena kulup yang tamek, yang najis tidak mungkin masuk ke surga. Di surga itu tempatnya barang kudus. Kan cuma tradisi Yahudi Bang Zuma. Itu perintah Tuhan itu. Kenapa dikatakan sebagai tradisi? Karena perintah Tuhan itu dilakoni secara turun-temurun. Maka sesuatu yang dilakukan berulang-ulang di tengah-tengah masyarakat itu disebut adat istiadat. Tradisi umat Islam itu apa? Hari Jumat, sholat Jumat. Bulan suci Ramadan, puasa mereka. Itu tradisi. Tapi tradisi itu adalah apa? Rutinitas ritual keagamaan. Disebabkan karena mereka Natal melakukan itu, secara Bang, turun-temurun. Gimana? Kalau Natal itu gimana umat Islam? Itu Tidak boleh mengucapkan itu. karena kami nggak boleh berbohong, dilarang. Dilarang kamu berbohong. Jangan kamu kemudian berbohong tentang Allah, nggak boleh. Nah sekarang benar nggak kemudian Yesus itu lahir di tanggal 20 di tanggal 25? Benar nggak? Belum jelas pastinya. Nah itu dia, makanya bagaimana mungkin kami ingin ikut-ikutan mengucapkan sebuah kedustaan? Tidak mungkin. Kasih data dong. Kasih data. Kalau misalnya dia betul lahir tanggal sekian. Kalau tidak, innama yaftaril katsibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Bagaimana kemudian kami mau dikatakan kategori selamat atas kelahiran Tuhan lo ye? Berarti saya berbohong. Karena itu bukan hari Tuhannya, hari lahirnya sembahanmu. Contoh misalnya nih, tanggal 32 Desember. Saya ngomong nih sama Aldos. Aldos, sekarang kan tanggal 32, selamat ulang tahun ya. Padahal kamu ulang tahunnya bukan itu. Bohong enggak saya? Bohong. Bila boleh enggak umat Islam berbohong? Enggak boleh. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Enggak boleh kami berbohong, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, itu bohong dan Allah tidak suka itu. Paham sama-sama, Bang? Lalu yang benar itu lahirnya pada bulan apa Bang Zuma? Lahirnya pada saat kemudian ibunya ngedan kali ya. Benar nggak? Iya. Kalau Doni Indonesia. Bingung saya nih Juma. Jangan mau bingung, Bang. Katakan hitam kepada yang hitam, katakan merah yang merah, yang putih-putih. Udah, hidup lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja kita hidup. Yang katakan manusia yang manusia. Yang bukan Tuhan katakan bukan manusia, katakan bukan Tuhan. Guru ndak? Iya. Bang Zuma, memang ada diutus Nabi setelah Yesus ini, Bang Zuma, di dalam Bible. Ada. Itu mungkin yang mau didengar sama Bang Aldo. Silakan Guru ndak. Ada Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Kisah Setelah para Yesus. Rasul. Iya, setelah Yesus. Matius 3, Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah telah diceritakan oleh Musa di dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi, harus terjadi berarti. Apa yang terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu. Apakah nabi itu menuntun manusia untuk selama-lamanya? Oh iya. Apa buktinya? Jasad beliau boleh pergi, tapi ilmunya harus mendampingi manusia sampai kiamat. Apa itu? Al-Quranul Karim.
Apa yang Yesus hadiahkan kepada kalian sampai hari ini? Nggak ada. Hadiah yang kalian pegang itu hadiah dari Lukas, Markus, Matius, Paulus. Ada hadiah dari Yesus? Nek nara. Tapi Nabi Muhammad menghadiahkan apa? Menemani apa umatnya? Menemani ajarannya apa? Itu Quran. Sampai hari kiamat Nabi Muhammad masih menyertai kami melalui Al-Quran. Yesus mau menyertai kalian melalui apa? Melalui kitab Paulus. Itu mah Yesus yang lain, Cak Ayu. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh nggak saya izin tidur dulu? Tidur Juma tidur. Ya saya ngomong ini sudah tidur sebenarnya dari tadi. Sampai saya kadang berpikir begini, masih nyambung juga mulutku dengan jawaban pertanyaan. Padahal saya sendiri sudah nggak sadar saya ngomong apa. Itu Roh Kudusnya sudah bekerja itu Juma. Mak garambak ko lepeti batan lu. Mak garambangi. Jangan ko mak garambang. Lo kangkut tu timumu mato ko mak garambak ko. Kerak musuhnya bawanu puna piti kanak-kanak ko kerak musuhin jo bawanu. Nisenji ku remas-remas bibirmu kalau kau suka dusta, itu maksudnya. Ku kerak musuhin jo bawanu. Bukan teh air Roh Kudus. Tanjat nurun si polong. Lucu juga si Juma nih. Mana ada orang lagi marah kok bilang lucu. Yang lucu itu kamu, kawan. Kau menyembah kepada sesamamu manusia. Itu salah itu. Kalau ada ayam menuhankan ayam, ayam itu sudah gila. Makanya ada sapi menuhankan sapi, sapi itu sudah gila. Ada manusia menuhankan sesama manusia, manusia itu gila. Lu pikir cuman bom-bom yang bisa? Gimana saya bangun tadi salat subuh, habis itu nggak ada tidur lagi. Biasanya kan tidur. Nah kita ada janjian dengan mitra kerja, pulang di rumah udah tidur. Tadi harusnya kalau Fandin Dawiyah saya itu tidur. Rehat mati dulu balik Anda. Istirahat dulu. Dari tadi Ji. Ini yang kalian temani ngomong ini Roh Kudus, bukan Bang Zuma, ini natur yang kedua ini. Tuh jenggot kok dong. Iya istirahat dulu Kanda. Iya. Tapi Bang Handi dia dari tadi tidur. Gantian dong. Kan ada Kang Dito. Tuhan memberkati. Ya, Dinda Dito, beliau butuh bimbingan Saudara Aldos. Bang Dito, Kang Dito, silakan. Kamu serius belajar ya, kawan ya, Saudara Aldos ya. Memberkati Juma. Iya, insya Allah kami diberkati oleh Allah. Jadi gini saudaraku, kalau kau mendengarkan suaraku kencang seperti ini, jangan kau bilang saya marah, enggak. Saya bukan pemarah. Tapi kalau ada orang yang cerewet salah-salah, ya bahasa Latinnya mengatakan tidak apa-apa itu kerak musuh minjo bawana puna piti kanan-kanai. Bahasa Latinnya itu begitu. Karek betimu matu. Tapi Bang Zuma mah Karabe. emosi. Bang Aldo, karabe itu dicakar mulutmu. Masya Allah. Ya ini Dinda, tolong dibimbing dulu teman kita ini. Insya Allah kalau dia lembutkan hatinya. Dan jangan pernah lagi berniat untuk mendaftar Polwan tahun depan. Ingat, cukup terakhir hari ini. Tahun ini kau daftar Polwan percuma. Tahun depan Polwan lagi percuma. Jangan. Selamat istirahat. Jangan. Berkati, shalom. Kata tantemu juga kau mau daftar suster, tolong please jangan. Kau berhenti yang kayak gitu-gitu. Ya, jangan lagi. Berhenti kebiasaan buruk. Shalom. Bang Aldo di sini aja ya Bang Aldo ya, biar Bang Zuma istirahat dulu, beliau capek lelah. Iya. Silakan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala mempersamai kita selalu
Mudah-mudahan komal ini bisa mendapatkan berkah pada kita semua. Apa yang kita sajikan, kata hilaf, kata yang keliru, salah, anggaplah itu sebagai penggugur dosa. Maafkan saya ya teman-teman sekalian. Amin. Ya, saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kenapa saudara? Kenapa Aldaus? Assalamualaikum warahmatullahi Yesus itu baik, Juma. Apa? Yesus itu baik. Kalau Yesus itu tidak baik, tidak mungkin kemudian dituhankan oleh orang-orang yang berakal lemah, kawan. Justru karena Yesus itu baik, orang yang tidak memiliki akal menuhankannya. Itu. Pahami Orang di Alkitabnya juga gitu. Hah? Yesus itu Tuhan di Paulus, surat Paulus. Ya Paulus iya beda. Oke Dinda diambil alih dulu. Enggak, Guru, enggak. Aku cuman ketawain Aldo aja, kok bisa ngomong kayak gitu. Rehat dulu kan, istirahat dulu. Iya. Iya. Gurunda, Siap. Gimana dia? saya mau promosi akun YouTube saya, boleh Guru? Boleh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, yuk silakan di subscribe channelnya Zulkifli Ma'bas Official. Gak tahu aku hafalannya akunnya deh. Langsung lanjut. Lanjut. Ini Gurunda, akun baru Gurunda yang dulu dirubah passwordnya sama seseorang, jadi nggak bisa masuk lagi. Oke teman-teman yang ada di Zulkifli Ma'bas Official, itu lagi di layar ada tampil channel, salah satu channel sebagai Menara Siar. Silakan di subscribe semuanya di sana ya, komen di sana. Tinggal Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan akhirnya kita punya tujuan dan panduan serta tuntunan hidup. Jadi kita jadi tahu mana yang boleh yang kita kerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang bisa kita nikmati, mana yang tidak bisa kita nikmati. Maka seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dipandu kepada Islam dan iman ini. Selain daripada itu juga cukup banyak nikmat lain dari makanan, minuman, pakaian, udara dan segala macam hal yang nikmat Allah tidak terhingga lagi. Semuanya Allah memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya, dan Allah menjadikan kalimat syukur dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Maka jadilah sosok muslim yang selalu saja mengucapkan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga tentunya berharap balasan yang telah Allah janjikan, yaitu mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Hari ini kita ada kajian buku kecil, judulnya 10 penyebab lapangnya dada atau lapangnya hati tepatnya. 10 penyebab lapangnya hati seseorang. Buku ini kita sudah berada, dan pada hari ini pada poin yang ke-10 yang terakhir insyaAllah yang akan kita bahas. Dan sebelumnya kita mengingatkan kembali kalau memang ada hadis Nabi SAW, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh aktivitas orang tersebut. Dan juga jasadnya sendiri juga akan baik, sehat. Dan kalau dia rusak, maka rusaklah semuanya. Kata Nabi SAW, itulah hati manusia. Maka dalam buku ini disebutkan tentang masalah bagaimana ya, menghindari penyebab penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang akhirnya membuat hati itu tidak sehat. Nanti akan kita rincikan masalah itu insyaAllah. Dan sudah kita bahas materi pertamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana seseorang hanya yakin tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada raja yang sebenarnya di alam semesta ini kecuali Allah. Dengan pondasi dasarnya kalimat la ilaha illallah, tentunya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesuai dengan makna hakikinya. Maksudnya benar-benar bukan hanya ucapan lisan, tapi akalnya memikirkan, hatinya merenungi, dan anggota tubuhnya mengaplikasikan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah. Kemudian yang kedua, yang pernah dibahas dulu ya, ini sudah saya cuma reviewkan daftar isinya saja, berprasangka baik kepada Allah. Ini salah satu yang melapangkan dada seseorang, karena apapun takdir Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dengan hikmahnya. Kita suka atau tidak suka. Misalnya sehat, kita suka. Sakit, kita nggak suka. Tapi kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak datangkan penyakit tersebut kecuali dengan hikmah-hikmahnya, dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena kalau orang itu, salah satu hikmahnya, kalau orang sehat terus tidak pernah sakit, maka dia tidak akan tahu nilai kesehatan itu. Tapi dengan adanya sakit, dia jadi tahu, oh ternyata kalau saya sehat dulu itu besar sekali nikmatnya. Ternyata setelah saya sakit ini, saya baru tahu nilainya. Contoh misalnya, orang mungkin tidak terlalu melihat nilainya minuman atau air dingin.